Nah, judul makalah kedua kali ini adalah model-model penelitian kualitatif dengan contohnya adalah fenomenologi, grounded teori, studi kasus, dan naratif. Sebenarnya masih ada lagi ya, historis, etnografis, dan lain sebagainya. Hanya di sini cakupan yang dibahas di dalam makalah yang kami susun hanya seputar empat ini ya, fenomenologi, grounded teori, studi kasus, dan naratif. Nah, kita mulai ya. Bahwa sebelum kemana-mana supaya tidak kabur pembahasannya, kita harus satukan dulu nih pandangan bahwa pandangan kualitatif ini berdasarkan sifat-sifat yang bukan data sebagaimana yang ada dalam kuantitatif. Jadi di sini peneliti bukan hanya mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan step by step, tahap dan tahap. Dan makna itu disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan. Nah, itu makanya sifatnya naratif dan holistik begitu. Nah, kita langsung ke yang pertama nih. Penelitian fenomenologi. Nah, fenomenologi tentu berasal dari kata fenomena ya, berarti sesuatu yang terjadi. Nah, fenomenologi ini, penelitian fenomenologi ini berupaya untuk menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala, termasuk di dalamnya konsep diri atau pandangan hidup mereka sendiri. Jadi dalam fenomenologi, pengalaman hidup yang sesungguhnya sebagai data dasar dari realitas. Nah, secara garis besar dari apa yang sudah saya pahami ya, bahwa fenomenologi ini adalah upaya mencari pengalaman yang ada dalam kehidupan objek penelitian dengan ketentuan ya. Yang pertama adalah menggali nilai-nilai dalam pengalaman kehidupan manusia. Lalu fokus penelitiannya pada keseluruhannya, bukan pada bagian-bagian tertentu yang dari sedikit itu membentuk keseluruhan. Lalu yang ketiga adalah tujuan penelitian ini untuk menemukan makna dan hakikat dari pengalaman, bukan hanya sekedar mencari penjelasan gitu. Sehingga nanti ada memperoleh gambaran kehidupan dari sudut pandang orang pertama melalui wawancara formal, informal, dan beberapa teknik yang lain. Lalu data yang diperoleh adalah data dasar bagi pengetahuan ilmiah untuk memahami perilaku manusia. Pertanyaan yang dibuat merefleksikan kepentingan, keterlibatan, dan komitmen. Dan yang ketujuh di sini melihat pengalaman dan perilaku sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik itu kesatuan antara subjek dan objek. Nah, di sini ada beberapa contoh yang saya baca bahwa salah satu contoh dari penelitian fenomenologi adalah bagaimana seorang peneliti ingin meneliti daur hidup masyarakat tradisional, misalnya dalam hal penggunaan air bersih, pola makan, dan lain sebagainya. Dan semua itu diambil melalui sudut pandang si orang yang diteliti ini. Baru dari situ bisa timbul multi perspektif. Cuma yang menjadi sorotan utama bahwa perspektif utamanya adalah perspektif objek yang ditelitinya. Sebagaimana dalam contoh lain saya pernah membaca ya bahwa dalam hal misalnya meneliti tentang kehidupan kaum LGBT gitu, bahwa seseorang peneliti ini harus mengambil sudut pandang utama melalui pandangan si pelaku LGBT sendiri. Nah, seperti itu dalam fenomenologi. Lalu yang berikutnya adalah penelitian studi kasus, case study ya. Nah, studi kasus ini berarti suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas baik pada tingkat orangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang suatu peristiwa tersebut. Nah, biasanya peristiwa yang diambil dalam penelitian studi kasus ini adalah peristiwa yang aktual, real life events gitu ya, yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lama lewat. Nah, untuk studi kasus, berdasarkan diskusi sama dosen metodologi penelitian saya selama S1 bahwa studi kasus ini berbicara tentang suatu peristiwa yang sudah dirincikan secara spesifik, apa yang mau dibahas di situ yang dibatasi secara langsung di situ. Nah, di sini contoh kasusnya misalnya meneliti faktor-faktor penyebab rendahnya apresiasi anak didik dan masyarakat terhadap program pendidikan kejiwaan. Nah, di situ sudah dispesifikan bahwa kasusnya apa? Kasusnya adalah rendahnya apresiasi anak didik. Sama dalam beberapa penelitian yang sudah saya baca lain gitu ya. Contohnya tentang bullying gitu. Kenapa bullying termasuk dalam studi kasus? Karena bullying ini hanya ada ketika momen-momen tertentu dan tidak bisa terpastikan kapan kejadiannya. Dan ketika bullying itu terjadi, maka disitulah kasus yang bisa distudikan gitu, kasus yang bisa diteliti gitu, seperti itu. Nah, untuk studi kasus ini penelitiannya itu memfokuskan diri dalam meneliti latar belakang, interaksi, dan kondisi masyarakat tertentu. Apa yang ada dalam kasus tersebut itu dibahas, baik dari sebab-sebabnya, kenapa, dan kondisi yang ada di dalam kasus tersebut.
Nah, makanya bentuk dari studi kasus ini sebenarnya lebih pas digunakan untuk meneliti sebuah peristiwa, sebuah kegiatan, atau program di sebuah kelompok individu tertentu. Nah, lalu yang berikutnya adalah grounded theory. Grounded theory ada yang mendefinisikan sebagai penelitian teori dasar, ada juga yang menerjemahkan sebagai penelitian teori yang beralas. Nah, maksudnya bagaimana? Dalam grounded theory ini penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh sebuah teori atau bisa juga untuk memantapkan teori yang telah ada, di mana penelitian ini dilakukan dengan cara membahas kaidah-kaidah dan prinsip dasar yang telah ada. Nah, dari situ barulah ditarik kesimpulan yang akan menjadi bentuk dasar sebuah prinsip atau teori. Nah, ini sangat cocok ya, biasanya grounded theory ini digunakan untuk studi lapangan, yang nanti hasilnya ada studi komparatif, membandingkan, observasi, dan juga melihat dari situasi yang telah didasarkan pada penilaian. Nah, dari yang saya baca sendiri di sini bahwa grounded theory ini pada mulanya si peneliti ini ketika terjun ke lapangan, ke lokasi penelitian itu tidak membawa instrumen-instrumen yang baku, melainkan melihat apa yang ada di lapangan lalu melakukan kategorisasi gitu, baru di akhirnya mengambil kesimpulan. Nah, di sini komponen-komponen penelitian grounded theory ini yang pertama adalah mengumpulkan data, dilakukan bersamaan dengan analisis data. Jadi data yang sudah ada ini sudah bisa langsung diolah gitu. Lalu dianalisis, setelah dianalisis baru dipilah-pilih, dikategorisasikan data-data tersebut secara langkah-langkah yang deduktif gitu. Lalu menggunakan metode perbandingan secara konsisten. Jadi mencari beberapa hal yang seimbang untuk dibandingkan, lalu dianalisis lagi di situ. Nah, di sini yang didahulukan adalah pengembangan teorinya dalam semua tahap pelaksanaan pengumpulan dan analisis data. Jadi sehingga setelah endingnya ya, setelah dilakukan penelitian, anggaplah terjun ke lapangan, setelah lapangan itu menemukan sebuah teori dasar. Nah, di sini contoh dari grounded theory, misalnya seorang peneliti ingin meneliti aspek sosial masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Nah, di situ nanti si peneliti itu akan datang ke lokasi suku Dayak itu dan melihat apa saja yang mereka lakukan, lalu mencatatnya, sehingga ketika sudah dicatat, barulah bisa dirumuskan, dianalisis sampai ada yang disebut teori, misalnya teori sosiologinya, teori antropologi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah penelitian naratif. Nah, ini penelitian naratif, ini adalah penelitian tentang sebuah konteks yang dilakukan individu atau individu-individu dalam masyarakat dan diceritakan oleh mereka sendiri atau diceritakan orang lain yang mengetahui dan menyaksikan konteks tersebut. Nah, di sini dari apa yang sudah saya baca bahwa penelitian naratif ini lebih identik dengan penggambaran atau menceritakan sesuatu, menceritakan objek-objek tertentu, sehingga dalam penulisan naratif biasanya lebih sistematis, lebih rapi, lebih kronologis, agak mirip dengan kajian historis. Hanya saja yang menjadi objek penelitian dalam naratif ini lebih ke individu atau kelompok individu. Nah, nanti peneliti ini akan memeriksa bagaimana menceritakan dan diceritakan dari narasumber untuk memahami bagaimana mereka memandang dan memahami pengalaman mereka. Nah, di sini dari aspek narasinya yang bisa diteliti itu yang pertama ada seorang atau kelompok orang. Lalu yang berikutnya nanti seorang peneliti ini menarasikan kejadian-kejadian dalam sebuah masyarakat sehingga menjadi satu konstruksi kejadian. Jadi semacam tying a dot gitu ya, biar tahu arahnya kemana, ini kenapa, sebabnya kemana. Jadi ada satu kesimpulan besar dari narasi-narasi tersebut. Nah, lalu yang ketiga, semua ungkapan yang menjadi sebuah narasi, apakah dari individu dalam masyarakat atau dari peneliti sendiri. Nah, di sini akan ada triangulasi seperti itulah. Nah, dari prosedur di sini analisis dari sebuah narasi atau juga bisa menarasikan hasil analisisnya. Jadi prosedurnya yang pertama gitu, dari sebuah narasi atau informasi yang disampaikan oleh si objek penelitian itu baru disampaikan. Nah, yang terakhir di sini dari aspek substansinya ya, bisa terbagi ke dalam tiga. Yang pertama penelitian tentang biografi, berarti kisah hidup seseorang sejumlah selama hidup mereka, apa yang sudah achievement apa yang telah dicapai di situ. Lalu yang kedua bisa juga penelitian tentang life story, kisah hidup. Nah, di sini bisa lebih 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 segmented lagi kalau dari yang saya baca gitu ya. Mulai tentang berbagai kejadian yang dilakukan oleh seorang dalam seluruh aspek kehidupannya. Tinggal di bagian mana yang menjadi batasannya. Lalu yang ketiga tentang oral story, yakni sejarah lisan ya, atau kejadian-kejadian yang dilakukan seorang atau beberapa orang dalam suatu kehidupan sosial yang nanti dikemukakan seseorang dalam menyaksikan kejadian-kejadian tersebut. Nah, itu saja untuk yang saya bahas dan session ended ya hari ini. Dari sekian dari kami udah cukup
begitu saja. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya. Silahkan gunakan fitur raise hand dan silahkan.